Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Ini, orang-orang kuat di luar lapangan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas. Jelas bahwa Xiaoyan, yang baru saja dirugikan, benar-benar menggunakan pesawat ulang-alik untuk benar-benar bersaing dengan pria berbaju hitam. Perubahan mendadak ini menyebabkan rasa dingin di hati banyak pembangkit tenaga listrik yang menonton pertandingan. Jelas, mereka semua meremehkan kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan ini adalah musuh yang tangguh. Sampai saat ini, Muge juga melepaskan semua harga dirinya dan menatap dua orang yang bertarung di lapangan. Lagi pula, Muge bukanlah orang bodoh. Jika Xiaoyan mengalahkan Feng Yu sebelumnya, itu mungkin keberuntungan, tetapi masih menunjukkan kekuatan tirani seperti itu terhadap pria berbaju hitam sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Boom! Rantai merah dan jari-jari raksasa Xiaoyan yang bersinar meledak dalam riak kehancuran di seluruh pegunungan yang kompetitif, terus-menerus meluap kemana-mana. Bajingan kecil. Setelah beberapa saat, raungan terdengar dari pusat ledakan. Batuk, batuk. Sepertinya kunci hidup dan jiwamu tidak lebih dari itu. Xiaoyan juga memiliki napas yang lamban, batuk dengan keras, dan kemudian menatap pria berbaju hitam di tengah dari ledakan. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8M. Kamu benar-benar tahu kunci jiwa dari hidupmu. Tampak terkejut, mata kesal pria berbaju hitam tidak bisa tidak menunjukkan sedikit pun kejutan. Aku tahu lebih banyak hal. Misalnya, klan jiwa, istana jiwa, kerajaan hantu, kekuatan jiwa, kekuatan iman. Xiaoyan tersenyum. Hahaha, kamu sangat kuat, tidak heran pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh klan jiwa kita tidak memiliki berita. Pria berbaju hitam perlahan berjalan keluar dari pusat ledakan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, jejak wajahnya muncul. Niat membunuh. Hari ini, Xiaoyan harus dibunuh bagaimanapun caranya. Pada saat ini, jubah hitam yang menutupi tubuh telah menjadi terfragmentasi. Dilihat dari jejak samar, tubuh orang ini juga harus menjadi tubuh jiwa. Tidak ada gunanya banyak bicara. Kamu ingin menangkapku untuk mendapatkan sesuatu, dan kebetulan aku juga ingin menanyakan tentang klan jiwa. Senyum aneh muncul di sudut mulut Xiaoyan. Mereka berdua sekarang memiliki banyak energi dendam di tubuh mereka setelah konfrontasi yang mengerikan tadi. Hahaha, dominasi klan jiwaku selama ribuan tahun, bukankah itu karena kamu adalah anak laki-laki berbulu yang merusaknya? Hari ini, mari gunakan hidupmu untuk memberi penghormatan kepada prestasi klan jiwa kita di masa depan. Kematianku, dibandingkan dengan prestasi klan jiwa kita, tampaknya tidak signifikan. Susu. Setelah sosok berjubah hitam ilusi selesai berbicara, suaranya tiba-tiba menjadi keras, dan kemudian tubuh jiwa yang sudah lemah tiba-tiba meledak dengan ledakan energi. Nafas yang mengejutkan. Tidak bagus. Dia akan meledak sendiri. Dengan penghancuran diri jarak pendek seperti itu, bahkan Duo Tianfeng tidak akan bisa menyelamatkannya. Pria berbaju hitam ini sebenarnya ingin mati tanpa tempat pemakaman untuknya. Xiaoyan. Ini benar-benar kejam. Ah. Sekelompok orang kuat di luar lapangan memandangi tubuh pria berjubah hitam ilusi yang membengkak puluhan kali, dan langsung tahu apa yang dia pikirkan. Sangat tercela. Duo Qifei melihat ini, matanya yang indah bersinar dengan cepat, dan dia menggigit bibirnya, menatap Muge dan Feng Yu Jiao. Feier, detail orang ini sangat misterius, dan itu tidak bisa diperintahkan oleh kita berdua. Muge mengangkat bahu tanpa daya dan menatap Feng Yu, berkata, mereka berdua bukan tipe pria, yang diam-diam membuat tangan hitam. Xiaoyan dalam bahaya. Penghancuran diri Douxian bintang 2 tahap akhir, bahkan aku, akan terluka parah. Feng Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Feier, selamatkan dia. Liu Qing juga berbicara dengan lembut, suaranya penuh dengan urgensi. Pada saat ini, dia sangat cemas. Ini untuk mengekspos identitasnya sebagai anggota tahta suci, dan itu juga perlu, untuk menyelamatkan Xiaoyan. Kakak kelima, Duo Qifei tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil Duan Tianfeng ketika dia mendengar kata-kata, Xiaoyan, orang ini sangat berbakat, tidak peduli apakah itu publik atau pribadi, tidak mungkin dia jatuh seperti ini. Aku tahu, kalian menjaga ketertiban di tempat kejadian.
Duan Tianfeng mengambil tindakan ketika pria berbaju hitam itu baru saja bergerak, dan sosoknya melompat dan bergegas ke pegunungan yang kompetitif dalam sekejap. Namun, biarkan kekuatan Tianfeng 4-star Fighting Immortal masih belum menyusul. Ledakan dirimu. Jika aku memiliki kekuatan pada tahap awal Douxian Bintang 2, masih akan ada kesempatan, tapi sekarang, itu hanya penghinaan yang ditimbulkan sendiri. Xiao Yan memandang pria itu, hitam dengan ki hitam aneh. Muncul terus-menerus, tanpa menunjukkan kepanikan, semangat juang dan kekuatan jiwa yang mempesona secara langsung membentuk dua pertahanan tirani di permukaan mereka. Xiao Yan, mati. Pada saat terakhir, sosok pria berbaju hitam membengkak sampai batas tertentu, dan kemudian mekar penuh seperti kembang api. Bum bum bum. Ki hitam yang menyilaukan datang ke sisi Xiao Yan seperti kembang api, dan ki pertempuran meledak. Kekuatan dahsyat dan destruktif yang dihasilkan oleh penghancuran diri memberi Xiao Yan tekanan yang sangat tirani. Sial, orang ini punya ide untuk mati bersamaku. Xiao Yan berjuang untuk melawan penghancuran diri pria berbaju hitam itu. Xiao Yan tahu bahwa saat ini, jelas tidak mungkin bagi pemakan jiwa untuk mengambil tindakan, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tapi yang patut dirayakan adalah Duan Tianfeng akan datang kepadanya, selama dia mendukung putaran pertama penghancuran diri dan Duan Tianfeng tiba, krisis secara alami akan teratasi. Boom! Ki hitam aneh itu meledak, dan ki hitam aneh itu terus menjerat Xiao Yan, samar-samar menelan kekuatan jiwa Xiao Yan. Sial, terus seperti ini, aku tidak bisa menahannya lagi. Kemarahan Huang Quan, kekuatan jiwa tirani muncul secara langsung, dan segera menghancurkan ki hitam yang aneh, tetapi ki hantu itu ada di saat berikutnya. Dipadatkan dan menyerang Xiao Yuming Tian Trance. Kekuatan jiwa yang mempesona langsung berkumpul pada satu titik, dan kemudian meledak dengan kecepatan, dengan mudah menghilangkan energi hitam. Ini, Xiao Yan tidak bisa menahan sumpah, tidak peduli bagaimana dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerang ki hantu, begitu ki hitam menghilang, itu akan mengembun dan menyerangnya saat berikutnya. Energi hantu semacam ini benar-benar kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa adalah istilah unik untuk kekuatan-kekuatan kedua istana jiwa klan jiwa. Ini memiliki sifat yang sama sekali berbeda dari melawan ki. Jika Anda ingin melenyapkan aura semacam ini, saya khawatir hanya kekuatan api suci bisa melakukannya. Mengekspos berita bahwa dia memiliki api suci, saya khawatir Xiao Yan akan menjadi fokus pertama semua orang. Huff, singkirkan aku. Tepat ketika Xiao Yan sedang terburu-buru, sosok Duan Tianfeng perlahan datang ke Xiao Yan, petir perak mengelilingi tubuhnya, dan segera melindungi tubuh Xiao Yan. Dengan perlindungan Duan Tianfeng, tekanan Xiao Yan sangat berkurang, dan kemudian dia menatap pusat penghancuran diri yang sangat dekat dengannya. Di sana, aliran energi hitam yang sangat gelap terus muncul, yang sebenarnya membuat ruang ini menjadi tidak nyaman. Hancurkan aku. Duan Tianfeng mendengus dingin, dan mengayunkan lengan bajunya ke satu sama lain, dan tiba-tiba guntur perak dengan aura mengejutkan dengan tenang memotong langit dan tiba-tiba menghantam pusat penghancuran diri. Saat berikutnya, energi di pusat ledakan diri tiba-tiba menjadi tenang, meledak sendiri dan kemudian larut, tetapi Duan Tianfeng tidak menyadarinya, ada kekuatan samar yang tidak terlihat dengan mata telanjang, dan Xiao Yan perlahan-lahan membawanya ke dalam sakunya. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah melakukan semua ini, Duo Tianfeng berbalik dan bertanya pada Xiao Yan. Batuk-batuk. Xiao Yan batuk keras beberapa kali, kemudian sosoknya menjadi tidak stabil, dan dia sedikit kelelahan. Jelas, penghancuran diri orang misterius tadi menyebabkan banyak kerusakan pada Xiao Yan. Lupakan saja, kamu bisa kembali istirahat dulu. Setelah kamu istirahat, langsung ke final. Saya percaya bahwa setelah dua pertandingan ini, tidak ada yang akan bergosip. Melihat Xiao Yan seperti penampilan ini, Duan Tianfeng memiliki keputusan dalam hatinya. Orang-orang berbaju hitam telah menghilang ke udara tipis pada saat ini, tetapi ini juga kesalahan dari pisau tempa mereka Thunder Valley. Lagi pula, jika bukan untuk tujuan meletakkan tali panjang dan menangkap ikan besar, makhluk tak dikenal seperti itu, orang itu pasti tidak akan diizinkan masuk. Setelah mengalahkan pria misterius, Xiao Yan saat ini telah berhasil maju ke tiga besar. Pasti akan ada bye di semifinal dari tiga besar. Hanya tempat ini diberikan kepada Xiao Yan. Duan Tianfeng ingin menebusnya. Kesalahan Xiao Yan, jika tidak, karena kesalahan mereka, biarkan orang misterius ini memasuki permainan,
Karena apa yang terjadi pada Xiao Yan karena penghancuran diri, dan dengan demikian kehilangan orang yang sangat berbakat, saya khawatir mereka akan merasa tidak nyaman. Jika itu masalahnya, maka saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Ketiga. Xiao Yan dengan paksa menopang tubuhnya, mengucapkan sepatah kata pun, dan meninggalkan pegunungan yang kompetitif secara mandiri, menuju kediamannya. Adapun orang lain, mereka juga memperhatikan punggung Xiao Yan, dan bergumam di dalam hati mereka, Xiao Yan ini, aku takut kali ini dia akan menjadi favorit untuk memenangkan kejuaraan bersama Muge. Dengan kepergian Xiao Yan, permainan lainnya juga dalam cara yang tertib. Hei, senang ditipu dan lulus ujian. Xiao Yan baru saja kembali ke kediamannya, dan tiba-tiba kekuatan jiwa tirani muncul secara langsung, dan perlindungan rumahnya tertutup rapat. Itu tidak terlihat lemah, keadaan sama sekali keadaan lemah tadi hanyalah berpakaian untuk dilihat Du Tianfeng. Namun, tidak ada cara untuk melakukan ini. Penghancuran diri pria misterius itu baru saja memberi Xiao Yan kesempatan untuk mendapatkan jejak sumber jiwanya. Ketika pria misterius itu benar-benar jatuh, sumber jiwanya akan menghilang bersamanya, jatuh. Jadi dia secara alami harus memanfaatkan waktu untuk memulihkan sumber jiwanya, informasi di dalamnya diuraikan, dan ini adalah adegan kekacauan. Kamu bajingan. Tuan pemakan jiwa juga muncul dan tersenyum, bagaimana mungkin dia tidak tahu pikiran hati-hati Xiao Yan, tapi dia cukup senang dengan tindakan Xiao Yan. Pria itu sekarang jelas merupakan jiwa yang kuat dari klan jiwa, dan dari kata-katanya, tampaknya klan jiwa sudah memiliki banyak informasi tentang saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ini wajar, bagaimanapun, kekuatan klan jiwa sama dengan klan Xiaomu. Di antara 8 ras utama, klan Xiao adalah yang pertama, dan klan jiwa kuno adalah yang kedua. Klan Xiao di masa kejayaanmu ini tirani, tetapi latar belakangnya tidak bisa diremehkan. Kata Tuan pemakan jiwa. Ya, dan yang paling penting, dia tahu dia tidak bisa mengalahkanku, tapi dia masih mencoba meledakkan dirinya dan mati bersamaku, yang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa mereka ingin menyingkirkanku. Bahkan dia berkata bahwa prestasi klan jiwa, apa itu? Pertanyaan demi pertanyaan terus mengganggu Xiao Yan. Mari kita lihat dan kemudian bicara. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak lagi menebak-nebak dengan bingung. Dia membalikkan telapak tangannya, dan tiba-tiba titik cahaya gelap muncul perlahan. Titik cahaya ini adalah jejak sumber jiwa yang diperoleh Xiao Yan dari penghancuran diri orang misterius tadi. Dengan bantuan jejak sumber jiwa ini, Xiao Yan secara alami dapat mendeteksi beberapa informasi yang berguna. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Xiao Yan selesai berbicara, dan kekuatan jiwanya yang mempesona memeriksanya. Gululu, sebuah suara aneh terus berkumpul dari atas titik cahaya. Ada perlawanan agak tirani tidak jelas, tapi tidak peduli bagaimana titik cahaya menolak, akhirnya runtuh di bawah serangan Xiao Yan. Ini adalah 10 menit kemudian, pupil Xiao Yan terbuka lebar, dan titik cahaya menghilang tanpa jejak. Bagaimana kabarmu? Sang pemakan jiwa bertanya ketika Xiao Yan membuka pupil matanya. Sumber jiwa ini hanya mencatat beberapa informasi yang tidak lengkap, dan itu tidak lengkap. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Klan jiwa ini selalu misterius dan rendah hati. Saya khawatir kejatuhan orang ini juga sesuai dengan harapan mereka, jadi tidak mengherankan bahwa ada situasi seperti itu. Lord of Soul Eater menggelengkan kepalanya, jelas tidak menahannya, banyak harapan. Tapi, Xiao Yan mengangguk setuju setelah mendengarkan kata-kata pemakan jiwa, tetapi saat berikutnya dia berbicara lagi. Apa? Melihat ekspresi Xiao Yan yang ragu-ragu untuk berbicara, Master of Soul Eater tahu bahwa Xiao Yan pasti telah menemukan informasi yang berguna dari asal-usul jiwanya. Di asal jiwa orang ini, samar-samar tercatat bahwa 2 kekuatan istana jiwa klan jiwa menambahkan kekuatan yang agak misterius. Aliansi dari 3 kekuatan telah bersama-sama menyerang lembah guntur pedang tempa di benua timur ini, rasio, sepertinya untuk balas dendam. Xiao Yan dengan enggan menguraikan informasinya. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. 3 kekuatan. Pemakan jiwa mengangguk sambil berpikir. Selanjutnya, tampaknya di lembah guntur pedang tempa, ada orang kuat dengan status tinggi yang merupakan agen rahasia di antara beberapa pasukan mereka. Tetapi kekuatan orang ini belum mencapai tingkat itu, jadi saya tidak tahu siapa itu. Xiao Yan membuka mulutnya dan berkata, sepertinya orang-orang ini tidak tahan lagi. Jika ini adalah balas dendam,
saya khawatir ketiga kekuatan ini terkait dengan klan jahat asing, yaitu, klan jiwa dan istana jiwa mungkin memiliki perselingkuhan dengan klan jahat asing. Adapun yang ketiga jika tidak seperti yang saya harapkan, mungkin adalah dosa. Lord of Soul Eater menggelengkan kepalanya. Dosa, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Meskipun klan jiwa dan istana jiwa ini memiliki kekuatan dan ras yang sama, mereka adalah dua kekuatan yang sama sekali berbeda. Jika kedua kekuatan itu menambah dosa, saya khawatir benua timur ini akan menghadapi krisis hidup dan mati. Mereka bahkan menyebut Du Qifei. Tujuan mereka untuk pertama kalinya bukan hanya untuk menyerang Forge Thunder Valley untuk membalas dendam, tetapi juga untuk membuat Forge Thunder Valley menjadi jelek. Tujuan utamanya adalah untuk menangkap Du Qifei. Xiaoyan tidak berdaya, menggelengkan kepalanya. Apakah itu Du Qifei, putri dari guru lembah Forge Thunder Valley? Tuan dari pemakan jiwa mendengar kata-kata itu, matanya berkedip, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Tuan, mengapa Du Qifei membuat klan jiwa kuat di hatinya? Apakah dia punya rahasia? Mengapa aku tidak menyadarinya? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bahkan berdasarkan kekuatan tirani si Xiaoyan ini tidak menganggap Du Qifei berbeda, tapi mengapa dia dipedulikan oleh orang-orang ini? Aku tidak yakin tentang alasan spesifiknya, tetapi karena mereka menargetkan Du Qifei, kamu harus mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Lagi pula, wanita ini tampaknya tidak sesederhana itu bagiku. Aku masih perlu memverifikasi identitasku. Tuan pemakan jiwa berbicara dengan lembut. Xiaoyan mengangguk, juga menyadari pentingnya masalah ini, dan segera diam, memilah informasi untuk mempersiapkan final berikutnya. Dalam 10 hari, 3 teratas dari tahap pertama semuanya muncul, yaitu Muge, Xiaoyan dan Zhou Mi. Dan semua orang juga diliputi rasa gugup. Siapa yang akan memenangkan kejuaraan kali ini? Bagaimanapun, tempat pertama sudah cukup untuk mendapatkan keajaiban seperti Thor Scroll. Adapun kompetisi 3 kekuatan yang tersisa, akan ada di final festing berlangsung 3 hari kemudian. Malam di Leiji cukup sunyi, dan angin sepoi-sepoi yang sejuk bergema di ruang Leiji, membuat ruang itu cukup sunyi. Di taman belakang yang tenang di dalam Thunder Valley of Forging Knife. Ada tanaman dan pohon di mana-mana, dan kunang-kunang terus terbang, bahkan di malam hari, terlihat indah. Pada saat ini, di rerumputan, seorang pria parubaya sedang berbaring malas di atasnya. Pria ini memiliki aura yang agak lembut, dan fitur wajahnya yang halus seperti seorang gadis. Selain itu, rambut peraknya yang panjang cocok dengan yang agak cantik. Pakaian, pada pandangan pertama, bukan orang biasa. Mencicit, terdengar suara batu pecah dari lengan pria itu. Hei Mu, apa dia jatuh? Sosok yang terbaring malas di rerumputan itu perlahan membuka pupil matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Petik 2. Hah? Orang-orang dari Soul Rache ini, bukankah mereka mengatakan bahwa mereka tidak boleh ikut campur dalam urusan istana jiwa kita? Aku tetap tidak mengkhawatirkannya pada akhirnya. Kejatuhan Heimu, saya tidak tahu apakah itu akan ditemukan oleh orang-orang di Thunder Valley. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Tapi itu tidak masalah. Saya telah bersembunyi di istana jiwa selama bertahun-tahun, dan inilah saatnya bagi saya untuk memahami masalah benua timur ini. Petik 2. Identitas ibu terlalu misterius, dan bukti yang dapat diselidiki sangat sedikit. Lupakan saja, ketika saatnya tiba untuk menghancurkan lembah guntur pedang tempa, ambil dia pergi dan menyerahkannya kepada kepala istana untuk ditangani secara langsung. Kekuatan langit dapat dengan mudah mendeteksi rahasia yang tersembunyi di Du Qifei. Pria itu berbicara perlahan. Begitu suara itu jatuh, pupilnya menutup, tetapi ada kabut hitam mengerikan yang tersembunyi di pupilnya. Kabut hitam ini persis sama dengan nafas klan jiwa. Wakil Valley Master, silakan pergi ke aula penempaan pisau untuk membahas hal-hal penting. Saat berikutnya, di rerumputan, seorang penjaga pisau tempat Thunder Valley muncul dan berkata dengan hormat. Mendengar kata-kata itu, pria itu mengangguk ringan, dan kemudian ruang di sekitarnya tiba-tiba melintas dengan kekuatan guntur perak, dan sosok pria ini menghilang dari udara. Tes. Kekuatan dari wakil pemilik lembah telah mencapai tingkat setengah langkah dari pertempuran abadi bintang 500-an tahun yang lalu, dan saya tidak tahu bahwa itu telah mencapai berbagai tingkat sekarang. Perintah penjaga disampaikan, dan perlahan menghilang.
Aula penempaan. Ini adalah tempat di mana seluruh lembah guntur penempaan pisau didedikasikan untuk mengadakan pertemuan. Seluruh aula penempaan pisau berukuran sekitar 100 meter, dan meja kayu bundar berdiri di dalamnya. Benda ini terbuat dari logam berkualitas tinggi, yang cukup mahal. Selain itu, bagian dalam aula penempaan pisau telah diukir dengan banyak pola indah, yang membuatnya cukup khusyuk. Pada saat ini, puluhan orang telah berkumpul di sini. Di antara lusinan orang, duduk-duduk, yang pertama adalah Du Tianhong, master saat ini dari Thunder Valley of Forging Blades. Semuanya, jangan tidak sabar, semuanya akan dibahas ketika wakil guru lembah tiba. Setelah beberapa saat, Du Tianfeng, yang berada di ujung, melihat kekerumunan yang berisik dan bangkit dan berkata, Tianfeng, kamu masih memiliki wajah untuk mengatakannya. Kamu bertanggung jawab atas tahap pertama kompetisi, bagaimana mungkin ada jiwa yang kuat memasuki dunia guntur kita? Ketika kamu memeriksa para kontestan, siapa kamu? Bagaimana kamu memeriksanya? Saya pikir Anda, Tuan ketiga, tidak ingin melakukannya. Menghadapi pembukaan Duan Tianfeng, seorang lelaki tua dengan wajah merah dan jubah hijau berdiri langsung, mengarahkan jarinya ke Du Tianfeng, dan mengutuk dengan keras. Hehe, Penatua Duan Si, jangan tidak sabar. Meskipun pemeriksaan alam guntur ketat, metode klan jiwa juga tidak terduga. Untuk masalah ini, saudara kelima tidak dapat sepenuhnya disalahkan. Mendengar ini waktu, Duan Tianhong juga dengan lembut dia bangkit dan tersenyum pada pria kuat yang hadir. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M ada. Lusinan orang yang hadir saat ini, ada banyak dewa pertempuran bintang 3, tetapi kebanyakan dari mereka adalah dewa pertempuran bintang 4, dan banyak dari mereka berada di antara lembah guntur penempaan pedang, seseorang tetua terkemuka, dan batu tempa ini adalah yang paling sulit di antara para tetua. Karena Tuan Lembah telah berbicara, mari kita tunggu wakil Tuan Lembah datang. Dusi juga untuk sementara menahan amarahnya, tetapi dia juga tahu bahwa ini bukan kesalahan Du Tianfeng. Maaf membuat kalian semua menunggu. Setelah beberapa napas, sosok Du Tianyan, wakil Master Lembah, perlahan muncul. Karena semua orang ada di sini, mari kita mulai pertemuan ini. Duan Tianhong tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat kedatangan Duan Tianyan, dan kemudian membuka mulutnya. Di lembah guntur penempaan Glade hari ini, dia adalah satu-satunya yang merupakan bintang 5 yang abadi, dan kekuatan saudara keduanya, Du Tianyan, sudah setengah langkah untuk bertarung dengan bintang 5. Namun demikian, kata-kata Du Tianhong, kepala lembah, dan Duan Tianyan, wakil kepala lembah, benar-benar meyakinkan di lembah guntur pisau tempa, karena kekuatan mereka. Untuk memilih murid terbaik untuk pergi ke 4 benua untuk bergabung dengan kompetisi seni bela diri kali ini, kami mengadopsi 3 tahap. Tetapi pada tahap pertama ini, 2 kekuatan eksternal muncul. Menurut kecerdasan mata-mata, ini 2 sangat mungkin dari klan jiwa. Salah satu dari 2 telah ditangkap oleh kami di penjara, dan yang lainnya mencoba membunuh seorang kontestan ketika 6 besar maju ke 3 besar, dan tidak ragu-ragu untuk meledakkan dirinya, tapi untungnya kontestan tidak menderita luka yang terlalu serius. Suara Du Tianhong seperti guntur, memenuhi seluruh aula penempaan pisau. Menangkap seseorang. Kenapa kita tidak tahu? Banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir bingung. Kakak, pembangkit tenaga klan jiwa ini, setelah ditangkap dan dibunuh, bukankah seharusnya mereka punya trik? Hati dan ekspresi Duan Tianyan seperti air, dan tidak ada gerakan. Klan jiwa seharusnya menjadi kekuatan di benua Sifang dari kaisar pertarungan manusia. Aku tidak tahu mengapa mereka datang ke dunia hantu kita untuk berpartisipasi dalam rasio benua timur. Dan aku selalu merasa bahwa ini masalahnya tidak sesederhana itu. Tapi untungnya, itu adalah pembangkit tenaga listrik klan jiwa yang kami tangkap telah mengungkapkan banyak informasi berguna. Pemilik lembah Duan Tianhong berkata sambil tersenyum. Pertemuan hari ini hanya untuk memperingatkanmu bahwa hal seperti ini tidak mudah terjadi untuk kedua kalinya. Kita harus mengakhirinya, N. Pembangkit tenaga listrik yang hadir mendengar kata-kata itu dan mengangguk diam-diam. Ayo, tidak akan lama sebelum tahap pertama dan kedua kompetisi akan berakhir, dan kemudian tahap ketiga akan menjadi sorotan yang sebenarnya. Begitu suara Du Tianhong jatuh, pembangkit tenaga listrik lainnya perlahan mundur. Saudaraku, saya juga berpikir masalah ini tidak sesederhana itu.
Petik 2. Mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada saya untuk melakukannya? Melihat bahwa hanya ada 2 dari dia di seluruh aula penempaan pisau, wakil lembah guru tidak bisa tidak berbicara. Oke, aku akan menyerahkan ini padamu, saudaraku, jangan khawatir, kata Duan Tianhong sambil tersenyum. Hei, terima kasih atas kepercayaanmu, kakak. Setelah Duan Tianyan, wakil kepala lembah, selesai berbicara, sosok itu juga menghilang dengan aneh, dan dia jelas sibuk. Selanjutnya, Tunggu Rubah membocorkan ekornya. Melihat Duan Tianyan menyelesaikan masalah ini, tekanan Duan Tianhong sangat berkurang, dan dia tersenyum dan bersiap untuk meninggalkan aula penempaan pisau dan turun untuk beristirahat dengan baik. Tetapi pada saat ini, hatinya mekar dengan sukacita, karena Du Tianhong sengaja memberitahu mereka berita hari ini, untuk mengetahui serangga beracun yang tersembunyi di lembah guntur pisau tempa, dan lusinan orang ini juga yang paling mencurigakan. Kakak kelima. Apakah ada yang lain? Begitu dia melangkah keluar dari aula penempaan pisau, dia melihat Du Tianfeng di sampingnya, jadi Du Tianhong berjalan mendekat dan bertanya. Saudaraku, kamu di sini tepat pada waktunya, aku punya beberapa hal pribadi yang ingin aku katakan padamu. Duan Tianfeng melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang di sekitar, dan hanya berbisik. Mengapa kamu sangat berhati-hati? Duan Tianhong tidak bisa menahan tawa. Tidak ada keraguan bahwa Du Tianfeng ini juga termasuk di antara para tersangka, tetapi pada pertemuan tadi, pertengkaran antara dia dan Dusi tidak diragukan lagi membuktikan keaslian identitas mereka, jadi Du Tianhong secara alami merasa lega. Kakak, sepertinya lembah guntur penempaan pisau kita tidak terlalu normal baru-baru ini. Du Tianfeng membungkus kedua sosok itu dengan semangat juang yang mempesona, dan kemudian berkata di ruang khusus ini. Kapan kamu menjadi begitu tajam? Ini tidak seperti kamu. Duan Tianhong berkata sambil tersenyum, mantan Duo Tian memiliki temperamen yang riang dan tidak pernah begitu berhati-hati. Jangan khawatir, saya secara alami akan menangani masalah menempa lembah guntur, kata Duan Tianhong, menatap Duan Tianfeng yang naif. Hei, kakak tertua, kami secara alami lega karena lembah guntur pedang tempa ada di tanganmu. Namun, tidak sedikit orang yang tahu tentang penyakit tersembunyi di tubuhmu. Kekuatanmu secara inheren tirani, meskipun aku bisa, tidak menyelesaikan situasi lembah guntur pedang tempa saat ini. Kesulitan, tetapi saya telah menemukan seseorang yang dapat mengatasi penyakit gelap di tubuh Anda. Du Tianfeng berkata dengan penuh semangat. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Mungkinkah, api suci, pada saat ini, bahkan pemilik lembah Duo Tianhong, yang telah tenang, tidak dapat membantu, tapi menjadi tua. Air mata. Ya, di antara kontestan kali ini, ada satu kontestan yang memiliki api suci. Dan dia adalah orang yang dibunuh oleh penghancuran diri yang kuat dari klan jiwa. Du Tianfeng berkata tanpa ekspresi. Jadi begitulah. Duan Tianhong tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata itu. Kakak kelima, ingat, masalah ini tidak boleh diungkapkan kepada orang ketiga, kata Duan Tianhong dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, aku tahu tentang ini, kata Duan Tianfeng sambil tersenyum. Belum terlambat, aku akan membawa kakak tertuaku untuk menemukannya segera. Setelah Duan Tianfeng selesai berbicara, mereka berdua, mengenakan jubah hitam, diam-diam menghilang di dalam Forge Blade Thunder Valley, menuju alam guntur. Mengapa kamu memiliki firasat buruk sekarang? Pada saat ini, Xiao Yan sudah memilah informasi dan sedang beristirahat di rumahnya sendiri, tetapi dia merasa tidak nyaman dan segera duduk. Gulu-gulu. Tepat saat Xiao Yan duduk, petir perak yang hening, seperti malam yang gelap, langsung menyelimuti rumah Xiao Yan sepenuhnya. Pembangkit tenaga listrik abadi bintang 4 yang bertarung. Xiao Yan masih bingung, tiba-tiba rasa krisis yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya, dan bahkan jantung api sucinya sendiri berdetak kencang. Xiao Yan, tidak mengganggu istirahatmu selarut ini. Tepat ketika Xiao Yan hendak menggunakan semua kekuatannya untuk melarikan diri, suara familiar Duan Tianfeng perlahan muncul dari guntur perak. Tuan ketiga, Anda mencoba menakut-nakuti orang sampai mati di tengah malam. Melihat ini, Xiao Yan berkata dengan sedih. Tidak, ada aura yang lebih kuat. Duan Tianfeng baru saja muncul, dan tiba-tiba ada aura yang lebih kuat yang tersembunyi di guntur perak. Hehe, pria kecil yang sangat tajam. Pada saat berikutnya, sosok berjubah hitam perlahan muncul. Di samping Duo Tianfeng,
seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam. Aura menakutkan yang membuat napas Xiao Yan lebih cepat perlahan menyebar. Izinkan saya memperkenalkan, ini adalah penguasa Saint Flame, Xiao Yan, dan juga seorang kontestan dalam kompetisi benua timur ini. Duan Tianfeng memperkenalkan pria berbaju hitam itu. Dan yang ini adalah master lembah dari lembah guntur penempaan pedang kita. Pada saat berikutnya, Du Tianfeng Zaidu memperkenalkan Xiao Yan. Apa? Penguasa lembah-lembah guntur pedang tempa. Dewa pertarungan bintang 5. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, wajahnya penuh keraguan. Jelas, Xiao Yan telah mendengar nama besar Tuan lembah-lembah guntur pedang tempa. Anak kecil, jangan takut. Aku mencarimu kali ini karena aku memohon sesuatu padamu, dan aku memintamu untuk sesuatu yang tidak baik. Pria berjubah hitam itu perlahan melepas pakaian hitamnya, jubah, memperlihatkan wajahnya. Sisi, melihat wajah asli Duan Tianhong, Xiao Yan mau tidak mau menjadi lebih berat. Ada sesuatu yang najis di tubuhku. Aku ingin tahu apakah kamu punya solusi, nak. Kata Duan Tianhong setelah berjalan beberapa langkah. Tubuh senior, tampaknya memiliki aura jahat. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, kekuatan jiwa berkumpul ke arahnya, dan segera dia menyadari bahwa kekuatan jahat yang agak tirani muncul di tubuh Duan Tianhong. Kekuatan ini sedikit mirip dengan bau klan jahat asing. Saat berikutnya, Xiao Yan berkata di Zaidu. Orang baik, dia benar-benar pantas menjadi penguasa Saint Flame. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, kedua pria kuat itu juga tertawa. Sisi, orang ini adalah orang kuat di antara suku-suku jahat di luar kerajaan. Pada awalnya, saya menggunakan kekuatan satu orang untuk melenyapkan seluruh suku jahat, tetapi pada akhirnya saya tidak bisa membunuh raja dari suku jahat, jadi aku hanya bisa mengeluarkannya. Tertekan di tubuhku sendiri, jadi aku ingin menggunakan kekuatanku sendiri dan berlalunya waktu untuk mengasimilasinya. Tapi setelah bertahun-tahun, raja ini tidak hanya tidak musnah, tetapi bahkan kekuatanku perlahan-lahan terkikis olehnya, kata Duo Tianhong tak berdaya. Noda darah merah perlahan muncul di dadanya. Di atas noda darah, itu merah di luar, samar-samar mengungkapkan aura jahat yang menakutkan, menggeliat seperti cacing. Sungguh kekuatan yang jahat. Xiao Yan melihat noda darah yang mengejutkan, dan jejak berat muncul di alisnya, dan nyala api kaki perlahan menyebar. Apinya berwarna kuning kaki, setebal batu. Ini benar-benar api suci, batu surgawi hati api. Duan Tianhong merasakan fluktuasi menakutkan Xiao Yan, dan tidak bisa menahan kegembiraan. Berdengung. Begitu nyala api natal Xiao Yan muncul, seluruh ruang menjadi sunyi, dan bahkan noda darah Du Tianhong samar-samar memancarkan sentuhan kegelisahan. Nama orang ini adalah Xie Mo, dan dia adalah raja dari klan jiwa pembakaran di antara suku-suku jahat di luar kerajaan. Kekuatan puncaknya sebanding dengan manusia dengan kesempurnaan Dou Xian bintang 4. Baik itu miliknya kekuatan pribadi atau kekuatan klan jahat, sudah cukup untuk berada di peringkat menengah di antara ras jahat di luar dunia. Menonton Xiao Yan dengan hati-hati memeriksa noda darahnya, Duan Tianhong dengan paksa menahan rasa sakit dan menjelaskan. Kekuatan orang ini saat ini sudah secara samar-samar akan menembus 5-star fighting immortal. Aku perlu menyiapkan beberapa pil obat dan bekerja sama dengan Holy Flame sebelum aku yakin bisa mengeluarkannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Oke, anak kecil, aku akan menunggumu di paviliun harta karun lembah guntur. Duan Tianhong perlahan mengenakan baju besinya setelah mendengar ini, dan tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan menyerah pada nomor satu ini. Xiao Yan juga tersenyum. Satu hal lagi, baru-baru ini, ada banyak kekacauan di lembah guntur. Saya ingin meminta Xiao Yan untuk melindungi gadis kecil itu. Pada akhirnya, ketika kedua sosok itu menghilang, ketidakberdayaan Du Tianhong tertinggal di dalam ruang angkasa. Sepertinya pengalaman hidup Du Qifei ini agak luar biasa. Xiao Yan mengangguk perlahan setelah mendengar suara tak berdaya Du Tianhong di akhir. Lupakan saja, ayo istirahat dulu, lusa akan menjadi pertempuran tiga besar. Zhou Mi tidak perlu khawatir, yang terpenting adalah lagu pastoral. Xiao Yan mengangguk perlahan, lalu dia tidak memikirkan hal lain, dia dibebaskan dari istirahat. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, final datang sesuai jadwal. Selamat datang di Desolate Arena. Hari ini adalah tahap pertama kejuaraan final. Siapa yang akan memenangkan kejuaraan? Mari kita tunggu dan lihat. Suara Du Tianfeng baru saja jatuh,
dan dia segera meletakkan arena di arena. Suasana membawa ke klimaks. Tolong ada 3 kontestan. Mitch, Xiaoyan, Zhou Mi. Suara Duan Tianfeng terdengar seperti guntur, perlahan bergema di arena. Pastoral, sorakan yang memekakkan telinga menjadi heboh. Ini benar-benar hidup. Muge memandang para penonton yang kuat ini, dan sudut mulutnya sedikit menggeliat. Selanjutnya, semifinal. Ketiganya, silakan undian. Duan Tianfeng tersenyum, tetapi senyum ini penuh dengan rasa lain di mata Xiaoyan. Semifinal, Pastoral vs. Zhou Mi. Xiaoyan selamat. Setelah beberapa saat, Du Tianfeng mengumumkan tim untuk pertandingan tersebut. Orang ini, mendengar ini, Xiaoyan tiba-tiba tersenyum pahit. Jelas, kali ini lotre ditarik, saya khawatir duo Tianfeng beroperasi dalam kegelapan. Tekanan, kali ini gagal, Anda juga dapat melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh lagu pastoral ketika berhadapan dengan Zhou Mi. Pertandingan berikutnya, Pastoral vs. Zhou Mi, kata Duan Tianfeng dengan suara yang dalam. Saat suara rendah Du Tianfeng baru saja jatuh, mata dari sosok yang tak terhitung jumlahnya yang hadir di tempat kejadian akan terkunci pada 2 orang di depan arena. Hehe, saingan lama. Zhou Mi menyeringai, tetapi dia masih agak takut. Bagaimanapun, dia tidak pernah menang melawan Muge. Muge tanpa ekspresi. Meskipun kekuatan Zhou Mi juga Douxian bintang 2, tetapi pertempuran antara keduanya selama bertahun-tahun membuatnya mengerti bahwa minggu ini Zhou Mi bukanlah lawannya. Boom! Setelah beberapa saat, keduanya mengalir langsung ke pegunungan yang kompetitif dan memulai permainan. Ini termasuk yang difavoritkan untuk memenangkan kejuaraan. Kecuali game Xiaoyan yang paling seru, aku tidak tahu siapa yang akan dibunuh. Hei, konon Zhou Mi dan Muge sudah menjadi rival lama. Meski Zhou Mi memiliki bakat dan kekuatan yang baik, tetapi setiap kali dia ditekan oleh lagu pastoral, jadi seharusnya tidak ada ketegangan tentang hasil permainan ini. Sosok-sosok di sela-sela terus berbicara. Zhou Mi, akui kekalahan. Hari ini, kamu masih bukan lawanku. Jubah pastoral bergerak sedikit, berdiri di langit, dan gelombang tirani yang tak terlihat perlahan muncul. Hahaha, pendeta, masih belum diketahui siapa yang akan membunuh Kijang, apa kamu yakin bisa mengalahkanku kali ini? Zhou Mi tertawa liar. Meski begitu, biarkan kamu mencoba rasa kegagalan. Muge mendengus dingin, dan di sekeliling tubuhnya, lingkaran sutra es biru perlahan muncul seperti bunga yang bermekaran. Sui Yuan Guijin. Dengan mendengus dingin, Zhou Mi memimpin dalam meluncurkan serangan yang mempesona, hanya untuk melihat Zhou Mi memancarkan sinar biru Douqi ke seluruh tubuhnya. Ada aura menakutkan di sinar Douqi, yang langsung menyerang lagu pastoral. Wilayah salju patung es. Melihat ini, Muge tidak memiliki perubahan ekspresi di wajahnya, dia membuat suara kecil, dan tiba-tiba aura pendendam biru yang dingin dan menggigit perlahan muncul dari bawah kakinya. Bang bang bang. Tidak peduli seberapa kejam serangan Zhou Mi, ketika dia bersentuhan dengan semangat juang biru di sekitar Muge, itu dengan cepat meleleh. Dendam atribut es orang ini benar-benar semakin menakutkan. Melihat ini, Zhou Mi mengerutkan kening. Dia adalah atribut air, dan es adalah pemurnian atribut air, jadi dia ditekan di mana-mana. Ambil aku bergerak, pedang duri es. Muge mendengus pelan, dan atribut es biru-biru yang mempesona Douqi di sekitarnya langsung mengembun menjadi belati energi seukuran sang. Begitu suara itu jatuh, sosok pastor bergerak cepat, dan mengendalikan belati energi untuk mengaum ke arah Zhou Mi. Kekuatan serangannya mungkin bukan serangan yang bisa dilakukan dengan sukses oleh makhluk abadi bintang 2 biasa. Bagus. Air terjun langit tirai. Menonton serangan kerusakan, Zhou Mi tiba-tiba mengangkat napas, dan tiba-tiba aliran pusaran air tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan kemudian langsung membentuk ratusan kaki di depannya. Pertahankan pesona pusaran air. Meskipun kekuatan keduanya berada pada level yang sama, perbedaan kekuatannya terlalu jelas. Ini baru saja dimulai, dan Zhou Mi telah dipaksa untuk menggunakan metode pertahanan tirani. Saya khawatir pertempuran ini akan dimenangkan atau sudah terbagi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit, jelas kekuatan jiwanya yang tajam telah membuat Xiaoyan menemukan beberapa hal yang sulit diperhatikan oleh orang biasa. Bang bang bang. Duri es energi menghantam langit air terjun,
dan tiba-tiba suara angin yang kencang terus muncul, menyebabkan seluruh pegunungan yang kompetitif dipenuhi dengan fluktuasi energi yang aneh. Sialan, kekuatan orang ini tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Zhou Mi menahan serangan Muge dengan susah payah, dan kemudian dengan cepat menemukan cara untuk menghadapinya. Sekarang Zhou Mi sangat sulit untuk menghadapi serangan dari lagu pastoral, apalagi mengalahkan lagu pastoral, itu sangat aneh. Bin Yue, 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8, M. 3 tebasan. Pada saat berikutnya, Madrigal tidak berniat untuk menahan tangannya, biru yang mempesona biru Douki terus mengalir di antara belati energi, putaran bulan monster mengembun samar di sekitar belati energi, yang indah. Crash! Kekuatan pertahanan Waterfall Sky Curtain sangat tirani, tetapi di bawah serangan berturut-turut dari lagu-lagu pastoral, itu benar-benar menjadi terfragmentasi, dan ada tanda-tanda samar rusak. Zhou Mi, ini sudah berakhir. Melihat bahwa langit air terjun akan pecah, Muge tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah selesai berbicara, pedang pendek di tangannya membawa aura tirani untuk menghancurkan segalanya, dan dengan bantuan peningkatan menakutkan Yao Yue, dia tiba-tiba menebas ke arah Zhou Mi. Pukulan tirani seperti itu, jika dipukul dari depan, bahkan jika itu tirani seperti Zhou Mi, itu masih akan menyebabkan cedera serius. Aku kalah. Meskipun dia tidak bisa mempercayainya, wajah Zhou Mi sangat pucat, dan dia berkata tanpa daya. Gulu-gulu. Setelah pengakuan kekalahan Zhou Mi, Muge juga menghentikan apa yang dia lakukan, dan matanya tertuju pada Xiao Yan di luar arena. Di semifinal, Muge menang. Selanjutnya, di final, Xiao Yan vs. Muge. Duan Tian datang ke pegunungan yang kompetitif, menjemput Zhou Mi, dan kemudian mengumumkan Didu. Saat suara itu jatuh, mata banyak orang yang hadir semuanya terfokus pada Xiao Yan dan Shepherd. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Zhou Mi akan sangat rentan di antara Shepherd minggu ini. Kakak Muge, tolong beritahu aku. Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian dia langsung tenggelam ke pegunungan yang kompetitif. Saudara Muge, tolong beritahu saya. Suara yang jernih itu seperti semburan bahasa Sanskerta, dan itu menyebar ke seluruh pegunungan yang kompetitif. Suara ini sepertinya memiliki semacam kekuatan sihir, tidak hanya menekan energi langit dan bumi di seluruh pegunungan yang kompetitif, tampaknya bahkan area yang awalnya berisik di luar venue menjadi sunyi dalam sekejap. Saat Xiao Yan membuka mulutnya, mata di luar arena tertuju pada keduanya di pegunungan yang kompetitif. Dengan kekuatan tahap awal Dousian Bintang 2, saya harus mengatakan, Anda adalah lawan pertama yang sangat saya setujui. Tidak, mungkin itu lebih cocok untuk tahap tengah Dousian Bintang 2. Di bawah mata menatap, Muge perlahan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa sosok di depannya kurus, tapi Xiao Yan yang memiliki kekuatan yang sangat tirani, pada murid acuh tak acuh, ada beberapa panas. Aku juga bisa merasakan bahwa kamu sangat kuat. Setidaknya sampai sekarang, kamu belum menggunakan semua kekuatanmu. Tapi tidak peduli seberapa tirani kamu. Ini yang pertama, aku menginginkan Xiao Yan. Menghadapi suara itu dari lagu pastoral, Xiao Yan tersenyum, tapi ada aura yang sangat berbahaya dalam senyumnya. Aku bisa merasakannya, dan kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Tapi semua kekuatanku hanya digunakan untuk melawan lawan yang layak untuk dilawan. Jika kamu ingin melihat kekuatan penuhku, tunjukkan padaku sesuatu yang layak untuk wajahku. Ayo dengan kekuatan, dia berkata dengan suara serak. Ayo lakukan. Biarkan aku mengajarimu betapa kuatnya kekuatan pembangkit tenaga listrik pertama di Lei Cheng. Xiao Yan melihat pastoral yang berapi-api di murid-muridnya dan berkata, Bum bum bum. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan tiba-tiba aura atribut es biru dan aura atribut api merah menyala meletus dari mereka berdua. Sabu-sabu. Setelah tabrakan singkat, kedua sosok itu mundur, dan kemudian di telapak tangan Xiao Yan, nyala api yang menyilaukan menyala pada penguasa kuno api abadi, dan kemudian bersama dengan sosok mereka meledak menjadi cahaya dan bayangan. Cahaya dan bayangan itu seperti guntur yang ganas, dan itu datang ke pastoral dalam sekejap, pada penguasa kuno api yang berbeda, dengan napas panas yang kuat, ia menggambar busur yang indah di langit dan menyerang pastoral. Sama seperti Xiao Yan menyerang dan datang ke Muge, Muge mendengus dingin, dan kemudian bertindak seketika. Menghadapi pukulan tirani dari Xiao Yan,
atribut es Douki tiba-tiba meledak dari tubuh Muge, dan segera melilit pedang pendek energi di telapak tangannya. Tersedak-tersedak, pisau di tangannya jatuh, dan belati energi terangkat dalam sekejap, bertabrakan dengan penguasa kuno abadi api abadi milik Xiaoyan. Tabrakan, belati energi tipe es dan nyala api pada penguasa kuno abadi Yihuo Xiaoyan baru saja menyentuh, dan mereka menemui jalan buntu. 3 kekuatan es. Dengan dengungan ringan, atribut es energi pendendam di tubuh Muge tiba-tiba mengembun pada belati energi, dan telapak tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan tiba-tiba mengeluarkan suara yang keras. 8,1, Zhongwen Wang Ou, Hi, 8, M. Penguasa surgawi ke-7. Tiba-tiba merasakan kekuatan dari belati energi, Xiaoyan juga terkejut, kekuatan menakutkan muncul dalam sekejap. Tabrakan. Segera setelah 2 kekuatan tirani bersentuhan, pemandangan api dan es yang pedih muncul di udara pegunungan yang kompetitif, tetapi saat berikutnya, kedua sosok itu juga terguncang oleh serangan yang kuat. Flame Slash. Ketika kedua sosok itu terguncang kembali oleh kekuatan, Xiaoyan nyaris tidak menstabilkan sosok itu, dan kemudian energi pertempuran di tubuhnya mengalir ke telapak tangannya. Tanpa restu apapun, dia menebas tempat nyanyian pastoral itu jatuh. Sabu-sabu, penggaris energi besar berukuran ratusan kaki meluncur langsung dari ujung penggaris Xiaoyan, dan kemudian merobek ruang dan ruang, tiba-tiba menyusul sosok Muge. Sial! Pemahaman orang ini tentang peluang bertarung benar-benar menakutkan. Menghadapi pukulan tirani Xiaoyan, Muge bergumam, dan kemudian aura di tubuhnya terangkat, dan 3 bola energi biru meledak. Dan sepertinya orang ini masih menyembunyikan sesuatu. Melihat respons cepat Muge, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, saat dia baru saja mundur, banyak orang kuat tidak dapat bereaksi. Saya tidak berharap madrigal ini sangat berhati-hati. Xiaoyan memutar telapak tangannya dan mencibir, hanya untuk melihat ki pertempuran yang mempesona keluar dari tubuhnya. Di permukaan ki pertempuran, nyala api naik, dan ruang utama dipenuhi dengan fluktuasi yang tidak nyaman. Semburan suhu tinggi terakhir terpancar, dan ruang di bawah kaki Xiaoyan langsung hangus sampai mendidih. Mengapa api orang ini berbeda dari api orang lain? Sebagai atribut es, Muge secara alami sangat sensitif terhadap atribut api. Melihat nyala api Xiaoyan yang kuat, dia tidak bisa tidak memiliki sedikit keraguan di hatinya. Elegy of Ice. Pada saat berikutnya, mata Muge menyipit, dan kemudian raungan muncul langsung dari mulut Muge. Apa, ini sebenarnya Elegy of Ice? Ini adalah keterampilan bertarung yang terkenal dari lagu pastoral, dan itu sepenuhnya berperingkat di ranah Holy Order. Melihat ini, sekelompok orang kuat di luar lapangan tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Crash. Semburan dendam biru-biru, berpusat pada lagu pastoral, perlahan meluap kemana-mana, dan kemudian dendam biru-biru itu benar-benar terkondensasi menjadi bunga es biru-biru. Bunga es biru-biru tampak biasa saja, tetapi itu memberi Xiaoyan suasana berbahaya dari komite disiplin. Aku khawatir atribut es orang ini bukan ki bertarung biasa. Meskipun Xiaoyan ditutupi dengan ki bertarungnya sendiri, dia masih merasakan aura dingin, yang membuat Xiaoyan harus memperhatikan. Elegy es, jiwa bunga es. Hancurkan Xiaoyan. Lagu pastoral itu seperti lubang tanpa dasar, bunga es seukuran telapak tangan terus-menerus muncul dari tubuhnya, memenuhi seluruh langit, dan seluruh langit ini ada juga sedikit perasaan dingin. Menghadapi situasi ini, Xiaoyan mengepalkan 5 jarinya menjadi kepalan, dan kemudian nyala api yang terang di sekujur tubuhnya mengembun di telapak tangannya dalam sekejap, dan dia menekan lagu pastoral, hanya untuk melihat bahwa nyala api merah menyala secara tak terduga, tersapu di sepanjang lengan, seperti singa yang marah terbakar dengan api merah dan merah yang menyala-nyala, dan tidak bergeming dengan elegy es yang menjengkelkan dari lagu pastoral. Bang bang bang. Fluktuasi yang mengerikan terus menyebar, dan singa merah marah Xiaoyan yang berapi-api dan bunga es biru yang tak terhitung jumlahnya baru saja bersentuhan. Langsung menghadap pegunungan yang kompetitif dan hanyut, fluktuasi kuat dalam kemampuan benar-benar memotong lubang besar berukuran ratusan meter di tanah pegunungan yang kompetitif di lubang raksasa, api dan napas dingin perlahan terisi. Bagaimana api biasa yang melawan ki bisa begitu tidak bisa dibedakan dari atribut esku yang melawan ki, api yang melawan ki orang ini aneh. Saat berikutnya, menyaksikan bunga es yang di atas angin layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, lagu pastoral murid-muridnya tiba-tiba menyusut, dan ketika dia melihat ke atas,
dia melihat bahwa dalam dendam merah yang menyala-nyala, setiap kenaikan api akan melemahkan bunga es yang dibentuk oleh elegi esnya, sombong. Aku tahu sekarang, sudah terlambat, pecahkan padaku. Teriakan mengerikan keluar dari mulut Xiaoyan, dan kemudian singa yang marah, yang tidak tahan dengan Binghua, tiba-tiba meledak dengan napas yang sangat panas. Saat berikutnya, menelan bunga es dalam sekejap, dan kemudian menderu pergi ke lagu pastoral. Muge terkejut, dan atribut es Douqi di tubuhnya juga tersapu dalam sekejap tanpa syarat. Douqi yang kuat bercampur dengan es dingin ke langit. Sampai sekarang, Muge tidak tahu bahwa dia masih meremehkan Xiaoyan. Bang bang bang. Badai energi yang mengejutkan perlahan muncul dari kedua sisi, dan seluruh ruang tiba-tiba menjadi terguncang. Serangan atribut es tirani Muge langsung dibakar oleh singa yang marah, dan kemudian Muge terkejut dan buru-buru mundur. Namun, Xiaoyan secara alami tidak akan memberi Muge kesempatan ini, dia melompat dan menginjak tepat di belakang singa yang marah, dan kemudian seperti ketapel, dia menembak ke arah belakang Muge dengan kecepatan tinggi. Bang bang bang. Dipukul oleh serangan tirani Xiaoyan, nyala api langsung membakar dada di depan Muge. Wow, sekelompok orang kuat di luar lapangan melihat lagu pastoral yang terus-menerus dihitung oleh Xiaoyan, dan segera terdiam. Tidak ada yang mengira bahwa Xiaoyan, yang tampaknya tidak dikenal di panggung tengah bintang 2 itu, Dou Xian, sebenarnya bisa mengalahkan lagu pastoral. Berputar-putar tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga pemahaman tentang waktu pertempuran. Jelas, Xiaoyan ini jauh dari sesederhana kelihatannya. Oke, Xiaoyan, aku meremehkanmu. Muge terkena serangan tirani Xiaoyan, dan sosoknya sedikit malu, lalu wajahnya pucat, matanya penuh dendam, dan dia menatap Xiaoyan, pelan-pelan. Bicaralah pelan-pelan. Karena jangan katakan bahwa orang lain tidak memikirkannya, bahkan dia sendiri tidak berpikir bahwa kekuatan Xiaoyan lemah, tetapi Muge malu dengan pemahamannya tentang waktu pertempuran, dan waktu pertempuran semacam ini dapat hanya marah ketika menghadapi krisis nyata hidup dan mati. Kali ini, Muge tampaknya benar-benar kesal dengan Xiaoyan. Pembalasan biru-biru di tubuhnya baru saja muncul, dia segera memadamkan api di dadanya, dan kemudian menyeka jejak darah dari sudut mulutnya, matanya terpaku pada Xiaoyan. Pada saat ini, aura lagu pastoral tidak diragukan lagi terlalu tirani dibandingkan dengan sekarang. Selanjutnya, biarkan kamu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Pastoral tidak lagi memiliki musuh yang diremehkan sebelumnya, dan ada tekanan yang sangat kejam dalam setiap gerakan. Kemudian, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, ki pertempuran biru-biru Huhu terus menembus seluruh langit. Dengan tindakan pastoral seperti ini, kekuatannya perlahan meningkat. Baru saja, bukan karena Muge menganggapnya enteng. Menghadapi Xiaoyan, Muge telah mencoba yang terbaik untuk memperhatikannya. Kerugiannya adalah energi atribut api Xiaoyan jauh lebih tirani daripada pembudidaya atribut api biasa, yang membuatnya melebih-lebihkan kekuatan atribut esnya. Itu hanya kesalahan, tapi sekarang aku tahu detail Xiaoyan, aku secara alami tidak akan menderita lagi. Sebuah dengungan dingin muncul dari mulut lagu pastoral, dan tiba-tiba suhu di seluruh ruang tiba-tiba turun, dan bahkan di ruang angkasa, jejak benang es yang mencolok terus mengembun. Orang ini, fluktuasi tirani Douqi. Fluktuasi semacam ini tidak seperti Dou Xian bintang 2 yang lengkap. Tidak, dia tidak bisa dibiarkan menyerang seperti ini, kata Xiaoyan dengan nada rendah, suara yang dalam. Kekuatan besar dari jiwa yang lapar membuat Xiaoyan menyadarinya, untuk beberapa hal lainnya. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh Xiaoyan muncul, dan Douqi merah menyala naik ke langit. Apakah kamu merasakan ketakutan? Meskipun kamu sangat kuat, perbedaan kekuatan di antara kita terlalu jelas. Muge tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, lalu mengangkat telapak tangannya dan melambai dengan lembut ke arah di mana Xiaoyan datang dari pergi. Di angkasa, semburan untaian es yang mempesona muncul, seperti es 10.000 tahun, dengan rasa dingin yang mencengangkan, menyerang Xiaoyan. Xiaoyan sangat cepat, mengangkat kepalanya sedikit kelincahan muncul di pupilnya yang gelap, dan kemudian mengambil napas dalam-dalam, energi api yang menyilaukan mengembun di tangannya, dan bersiul ke arah untaian es yang menusuk tulang, pergi dengan bang bang bang. Api merah api Douqi menyembur dari tubuh Xiaoyan seperti air pasang. Sentuhan api dan sutra es, dari kejauhan, tampak seperti lautan merah menyala dan biru-biru yang terjalin, luar biasa megah.
Boom! Ki pertempuran keduanya meledak dalam sekejap, dan aliran energi aneh yang mengandung sangat panas tetapi juga dingin yang menusuk tulang terus memancar keluar. Ada apa? Kekuatan orang ini. Tepat setelah memblokir serangan ini, pupil Xiaoyan mengecil saat dia melihat lagu pastoral di samping. Lagu pastoral pada saat ini sama seperti sebelumnya, tetapi nafasnya membuat Xiaoyan merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. 8,1, Situs Web Cina, Hi, 8, M Pastoral. Hari ini, kekuatannya benar-benar telah mencapai tingkat kengerian setengah langkah bintang 3 yang bertarung abadi. Seperti yang saya katakan, saya hanya menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya kepada mereka yang layak atas tindakan saya. Belum lama ini, saya baru saja menembus level setengah langkah bintang 3 pertempuran abadi. Saya awalnya memikirkan metode ini, dan saya hanya akan menggunakannya ketika saya bersaing di 4 benua, saya tidak berharap Anda dipaksa keluar. Muge berkata dengan suara tinggi dan di bawah nol, suaranya penuh dengan ketidakpedulian. Jelas saat ini kekuatan pastoral yang setengah langkah bintang 3 Dou-Xian melawan Xiaoyan, hasilnya sudah jelas. Benar-benar mencapai Dou-Xian bintang 3 setengah langkah, dan dia benar-benar layak menjadi pembangkit tenaga listrik pertama di kota guntur kami. Pembangkit tenaga listrik di luar lapangan tidak bisa tidak bersukacita. Orang ini telah melakukan kontak dengan Sansing Dou-Xian, sepertinya Zhou Mi, kamu salah jalan. Feng Yu juga tersenyum tak berdaya saat ini. Lagu pastoral ini benar-benar gila. Saya harap Xiaoyan dapat merawatnya dan menggunakan rohnya. Meskipun saya tidak berpikir itu mungkin. Zhou Mi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini sebenarnya Dou-Xian bintang 3 setengah langkah, Xiaoyan, kamu harus bertahan. 3 gadis di sebelah mereka juga memancarkan sedikit kekhawatiran di hati mereka. Xiaoyan, menyerahlah. Meskipun aku hanya setengah langkah fighting immortal bintang 3, tetapi ingin mengalahkanmu semudah mencubit semut sampai mati. Jika Anda dapat memaksa saya untuk menggunakan segala cara, Anda dapat dianggap sebagai tempat kedua dalam kompetisi individu ini, kata Muge dengan fasih, seolah-olah kemenangan ada di tangan, dan dia berbicara dengan yang kalah. Aku tidak malu untuk mengatakannya. Hanya setengah langkah, pertarungan bintang 3 abadi, tapi aku tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku menyerahkan nomor 1 ini. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tetapi tersenyum perlahan, tetapi di kedalaman pupilnya, ada kilatan fluktuasi nyala api yang sangat panas. Xiaoyan tahu bahwa akan sangat sulit untuk berurusan dengan Dou-Xian bintang 3 setengah langkah ketika dia tidak menggunakan Dou Soul dan Saint Flame saat ini, tapi, itu bukan tidak mungkin. Dengan bantuan Master Formasi Pertempuran dan Kekuatan Jiwa, ditambah atribut api melawan keterampilan pertempuran nuklir, 3 berkah, kemenangan atau kekalahan ada pada saat ini. Xiaoyan mengambil keputusan, tanpa ragu sedikit pun, dalam tubuh Nigong Wan Shen prasasti inti bergerak perlahan memadatkan prasasti inti, dan kekuatan spiritual istana spiritual di tubuh juga dimobilisasi untuk mengundang tamu. Bahkan inti pertempuran di Laut Douqi berputar dengan kecepatan tinggi, dan fluktuasi tirani terus muncul. Apakah kamu siap bertarung sampai mati? Jika itu masalahnya, maka aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Es datang. Melihat ini, Muge tidak mengatakan apa-apa, energi atribut es yang mempesona muncul di seluruh pegunungan yang kompetitif, serangan Seon yang menghancurkan bumi perlahan mengembun. Boom! Seluruh pegunungan yang kompetitif, di bawah upaya Muge dan Xiaoyan, tiba-tiba bergetar, dan energi surga dan bumi yang semula ada dengan tenang di pegunungan yang kompetitif tiba-tiba bergetar, dan seluruh pegunungan tampaknya menjadi sebuah kapal uap besar telah dibuat, dan kekuatan mengerikan yang dipancarkan Xiaoyan dari mereka berdua adalah aura asap. Ada 2 aura, satu merah dan satu biru, seperti 2 putaran matahari yang terik, menggantung tinggi di langit pegunungan yang kompetitif. Energi surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh pegunungan sangat ganas. Penglihatan seperti itu membuat orang kuat di luar lapangan tidak sanggup menanggungnya. Saya kaget. Kedua orang ini benar-benar berani main-main. Menyaksikan pertempuran yang semakin sengit di pegunungan yang kompetitif, Duan Tianfeng juga berkata tanpa daya, tetapi dia menyebutkan semangat 12 poin secara pribadi. Karena tidak peduli apa itu Xiaoyan atau Muge, mereka berdua jenius top di benua timur, dan sama sekali tidak mungkin bagi keduanya untuk terluka parah dalam pertempuran. Pada saat ini, seluruh arena menjadi sunyi, karena semua orang tahu bahwa pukulan ini akan menentukan juara terakhir.
Orang ini tampaknya sedang mempersiapkan serangan yang agak kejam. Melihat fluktuasi ini, bahkan aku merasa sedikit tidak nyaman. Feng Yu melihat lagu pastoral, yang tidak terlihat dalam aura biru, dan menggelengkan kepalanya. Jelas pada saat ini, tidak peduli seberapa tirani Xiao Yan, itu tidak dapat mengubah situasi kegagalan. Itu belum tentu, karena Xiao Yan berhasil melarikan diri dari Sanmu Guitong, dia secara alami mendapat dukungannya. Untuk beberapa alasan, Liu Qing memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Xiao Yan. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Semua orang mengangguk, dan kemudian mata mereka terkunci pada pegunungan yang kompetitif. Huhuhu. Pada saat ini, suara memekakan telinga terus bergema dari dalam pegunungan yang kompetitif, dan di bawah seluruh ruang, hutan runtuh, dan beberapa batu hancur seketika, bahkan di tanah yang halus, meter dalam ukuran sangat mencolok. Arai api penyucian, keluarlah untukku. Sebuah suara rendah muncul dari mulut Xiao Yan, dan kemudian ruang yang telah terfragmentasi ini, semburan api yang sangat panas menghantam kedua sosok Xiao Yan dalam sekejap. Fluktuasi ini, kamu adalah master formasi pertempuran. Dan lagu pastoral, yang sudah bermandikan atribut es biru Doqi dan akan melakukan pukulan fatal, tiba-tiba terkejut ketika dia melihat metode Xiao Yan berteriak. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Karena lagu pastoral tahu bahwa formasi yang dilemparkan oleh master formasi pertempuran dan formasi yang menggunakan gulungan formasi adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama memiliki sesuatu yang disebut prasasti inti. Semakin banyak benda ini, semakin kuat itu. Boom! Keduanya langsung terbungkus dalam formasi merah, dan kemudian naga merah berapi-api dengan sosok ratusan kaki mengembun dari formasi, dan kemudian mengepung Xiao Yan. Gelombang fluktuasi ini, sehingga Madrigal memiliki untuk memperhatikannya. Ternyata kamu masih memiliki keraguan tentang formasi yang kamu gunakan sebelumnya. Ini mungkin kekuatan penuh dari master formasi Doumu. 29.000 Dao. Cukup kuat untuk mengikat keduanya, bintang Douxian dengan sempurna. Tapi Anda lupa, saya adalah bintang 3,5 yang bertarung abadi. Hahaha, tawa maniak perlahan memenuhi ruang. Karena kamu adalah Douxian bintang 3,5 langkah, aku telah menyiapkan hadiah yang luar biasa untukmu. Mulut Xiao Yan melengkung menjadi busur panik, dan kemudian menatap lagu pastoral. Jelas, untuk berurusan dengan lagu pastoral, mengandalkan kekuatan Master Dou Zeng, dia juga bisa jauh dari cukup. Karena kamu telah menyiapkan hadiah yang begitu besar untukku, maka tentu saja saya akan mengirim Anda kembali. Petik 2. Bayangan naga es sisa. Sebuah raungan muncul dari mulut Muge, dan tiba-tiba energi atribut api di seluruh formasi api penyucian bergetar tiba-tiba, dan bahkan suhunya turun tiba-tiba. Ho ho ho, suara Madrigal baru saja jatuh, dan naga biru yang hidup tiba-tiba muncul di sampingnya. Pada naga es biru, kesombongan yang sombong dan mendominasi muncul, dan tubuh memancarkan aura destruktif, mengunci Xiao Yan. Huhu. Petik 2. Keterampilan bertarung semacam ini adalah puncak dari Ordo Suci. Nama Lei Cheng nomor 1 memang layak. Melihat ini, Xiao Yan berkata dengan sedikit senyum, tetapi tidak ada rasa takut di hatinya, beberapa hanya sangat panas. Xiao Yan, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Petik 2. Akui atau tidak, setelah serangan Madrigal terjadi, dia perlahan menanyai Xiao Yan seperti penguasa langit dan bumi. Jika kamu bisa menerima seranganku, tempat pertama akan diserahkan. Xiao Yan mendengus dingin, dan kemudian energi di tubuhnya langsung bergerak, jelas mempersiapkan duel terakhir. Jika itu masalahnya, maka mari kita jatuh di sini sepenuhnya. Madrid menggelengkan kepalanya perlahan, suaranya dipenuhi dengan sedikit rasa kasihan. Bayangan naga es sisa. Petik 2. Hancurkan. Dengan raungan, naga biru besar berukuran ratusan meter yang mengelilingi raungan pastoral tiba-tiba mengguncang seluruh ruang, dan kemudian di barisan api penyucian, ia bergerak cepat, dan kekosongan yang digerakkannya ternyata meledak dengan kepulan, cukup untuk melihat aura pada naga raksasa ini, cukup untuk menghancurkan semua hal, dan meraung ke arah Xiao Yan dalam sekejap. Titik. Petik 2. Sungguh paksaan yang kuat. Petik 2. Arai api penyucian. Petik 2. Beri aku seikat. Xiao Yan mendengus dingin, dan di seluruh formasi api, energi yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi naga api raksasa, dan kemudian menyerang raksasa biru satu demi satu, tetapi pada saat yang sama,
jari-jari Xiao Yan di ujung jari, gelombang fluktuasi menakutkan yang mengembun semangat juang besar Xiao Yan juga muncul perlahan. Bang bang bang. Kekuatan naga api, ketika bersentuhan dengan naga es biru yang berjarak kurang dari 10 meter, adalah suhu nyala api yang tiba-tiba di tubuhnya, dan akhirnya dilenyapkan oleh naga es sesuka hati. Jika Anda ingin berurusan dengan orang ini, Anda harus memiliki 31.000 prasasti inti. Sekarang, Anda tidak bisa hanya mengandalkan formasi Yu Ming Tian Trance. Saat berikutnya, di ranah jiwa Xiao Yan, kekuatan jiwa melonjak seperti air pasang dalam sekejap. Keluar, lalu bentuk serangkaian tweet aneh dalam formasi. Ah, kali ini, kamu akan kalah. Meskipun dia tidak mengharapkan serangan jiwa Xiao Yan, Muge langsung mengabaikan bahwa dia terluka parah oleh kekuatan jiwa Xiao Yan yang tiba-tiba, tetapi pada akhirnya dia menuangkan semua ki pertempuran di tubuhnya ke dalam tubuh naga es dengan mudah menerobos serangan jiwa Xiao Yan, dan kemudian menyerang tubuh utama. Serangan tirani dari lagu pastoral ini, jika itu mengenai, saya khawatir itu akan terluka parah jika tidak mati. Langit memanggil surga dan bumi. Akhirnya, Xiao Yan menunjuk naga es dengan jari yang menyilaukan, dan gunung dan sungai bergetar, tetapi serangan tirani seperti itu hanya memperlambat kecepatan naga es. Dua jari di langit memecahkan langit. Dengan teriakan keras, sinar perak terang tiba-tiba menunjuk ke arah naga es. Boom boom boom. Keduanya meledak dengan fluktuasi yang mempesona, tampaknya seimbang, tetapi saat berikutnya dipecahkan oleh Ice Dragon. Jari ketiga, menghancurkan gunung dan sungai. Setelah menghabiskan semua energi dendam di tubuhnya, dia perlahan mengarahkan jarinya, dan akhirnya mengkliknya ketika naga es hendak menyerang Xiao Yan. Dan juga pada saat inilah terdengar suara retakan di seluruh formasi, dari kejauhan terlihat seperti cermin pecah. Pendeta, ini sudah berakhir. Hancurkan untukku. Napas Xiao Yan lesu, matanya sangat dingin, dan jari-jarinya berat. Tiba-tiba, retakan muncul di langit di belakang Xiao Yan disertai dengan ledakan yang mengejutkan. Jari raksasa bercahaya emas sang, menembus ruang, menerobos awan dan meledakkan naga es di depannya dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Sampai saat ini, ekspresi pada lagu pastoral sedikit berubah, tingkat serangan ini sudah pada tingkat yang sama dengan serangannya. Boom! Jari raksasa emas menyapu di depan naga es, dan naga es yang seperti tuan tiba-tiba runtuh tanpa melawan selama beberapa detik, dan potongan-potongan es seukuran kepalan tangan dengan tenang jatuh dari langit. Xiao Yan, kamu menang. Melihat adegan ini, Madrigal di kejauhan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan akhirnya mengeluarkan nada suara, dan kemudian langsung jatuh ke bawah. Sudah terlambat, Tuan ketiga. Xiao Yan baru saja melihat bahwa jari-jari emas yang mempesona masih belum hilang, dan menyerang lagu pastoral. Jika dia menyentuh lagu pastoral, aku khawatir dia akan jatuh seketika. Namun, Xiao Yan membuka mulutnya, dan Duan Tianfeng segera bergerak. Dia tidak memiliki temperamen yang cukup. Dia tidak menyangka bahwa jari ketiga Xiao Yan di langit benar-benar akan menyebabkan banyak beban padanya. Keterampilan bertarung panggung sudah berakhir. Kamu adalah juaranya. Beristirahatlah dengan tenang. Xiao Yan hanya merasa kelopak matanya tiba-tiba menjadi berat, gelombang kelelahan melandanya, dan dia segera menutup matanya. Adapun di luar arena, butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk pulih setelah melihat keduanya yang koma dengan luka serius. Xiao Yan adalah juaranya. Berderak, suara tulang lepas bergema perlahan dari tempat tidur. Di final, Xiao Yan telah koma selama 5 hari sebelum dia bangun. Xiao Yan telah koma selama beberapa hari terakhir, tetapi Yu Ran dan Liu Qing sibuk pergi. Karena takut tidak merawat Xiao Yan dengan baik, tindakan semacam ini sudah cukup untuk menyebabkan kecemburuan banyak orang kuat, tetapi mereka hanya bisa menatap kosong. Lagi pula, Xiao Yan bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Adapun lagu pastoral, dia koma selama 10 hari. Meskipun dia memenangkan kejuaraan, Xiao Yan masih memiliki tekanan pada kekuatan Muge. Bagaimanapun, orang ini adalah Dou Xian bintang 3,5 langkah, dan keterampilan Dou dan atribut es Dou Qi-nya juga cukup bagus. Jari ketiga dari langit, saya takut juara ini benar-benar diserahkan. Namun, 4 jari langit digunakan secara ekstrim. Bagaimanapun, itu adalah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan keterampilan bertarung para dewa. Keterampilan bertarung belaka dari peringkat suci secara alami tidak layak disebut.
Atribut es dalam tubuh pastoral ini tampaknya berbeda dari seorang kultivator normal. Xiao Yan duduk di tempat tidur dan membuka mulutnya sedikit, terus-menerus mengingat pertempuran antara keduanya di benaknya. Ketika keduanya bertarung di pegunungan yang kompetitif, Xiao Yan menemukan bahwa atribut es pada Muge secara samar-samar menekannya. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Itulah sifatnya. Seharusnya ada benih es di tubuh pastoral. Penguasa pemakan jiwa juga berbicara perlahan. Benih es. Xiao Yan bertanya dengan bingung ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi karena intuisi, benih es ini jelas tidak sederhana. Yang disebut benih es adalah keajaiban surga dan bumi yang meningkatkan atribut mereka sendiri dalam penyamaran. Segala sesuatu di dunia memiliki atributnya sendiri, dan masing-masing atribut ini memiliki beberapa benih surgawi yang sesuai. Benih es surgawi guntur, Del. Benih surgawi diklasifikasikan menurut atributnya, tetapi pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori, benih surgawi besar dan kecil. Energi ki pertempuran tipe es orang normal sama dengan 1. Mereka yang memiliki benih surgawi kecil adalah 2 kali kekuatan dasar mereka, dan mereka yang memiliki benih surgawi besar adalah 3 kali lipat. Pemakan jiwa menjelaskan. Ternyata hal semacam ini, tidak heran atribut es dendam pada tubuh pastoral ini dapat membuat saya merasakan banyak tekanan tirani ketika saya tidak menggunakan api suci, dan bahkan dapat mengkatalisasi api saya. Xiao Yan lega dao, saya pikir Muge harus memiliki benih surgawi atribut es di tubuhnya. Dengan benda ini, atribut es Muge Douqi muncul begitu tirani. Jika tidak ada kecelakaan, Muge seharusnya memiliki benih surgawi kecil di tubuhnya, jadi bisa seperti ini. Kata pemakan jiwa sambil tersenyum. Tuan, bisakah api suci saya dianggap sebagai benih yang hebat? Tanya Xiao Yan. Potong, Saint Flame jauh lebih tirani daripada Great Heavenly Seed. Ordinary Great Heavenly Seed dapat meningkatkan kekuatan atribut sendiri sebanyak 3 kali, tetapi Saint Flame cukup untuk meningkatkan lebih dari 5 kali. Dan jangan lupa, surga tanpa atribut apapun. Energi benih dapat dibandingkan dengan Saint Flame. Bagaimanapun, Saint Flame adalah musuh ras jahat di luar alam, dan juga terkenal di seluruh dunia dakian. Adapun benih surgawi, apakah itu benih surgawi besar atau benih surgawi kecil, kekuatannya jauh lebih kecil daripada Saint Flame. Tetapi apakah itu benih surgawi besar atau kecil atau api suci, mereka sangat berharga dan sulit ditemukan, menghina. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan kepalanya segera ditutupi dengan garis-garis hitam. Omong-omong, Tuan, saya memiliki api suci di tubuh saya. Saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkan berkah dari elemen api. Dalam hal ini, elemen api saya akan menjadi lebih menakutkan. Xiao Yan juga bertanya berapi-api. Berkah dari benih surgawi dan api suci, saya belum pernah mendengar tentang ini, tetapi jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat mencobanya. Kata Lord of Soul Eater. Kamu harus berhati-hati dengan kekuatan jahat dalam pedang palsu guru lembah guntur. Bagaimanapun, orang ini harus memiliki keberadaan benih surgawi, dan benih surgawi dapat terkikis oleh ras jahat asing, yang sudah cukup, untuk menunjukkan bahwa alien itu ras jahat. Tempat yang zalim. Di akhir kalimat, penguasa pemakan jiwa tak lupa menasihati. Ayo pergi ke rumah lelang untuk menyiapkan beberapa hal. Lagi pula, sesuai dengan niatnya, tampaknya saat dia memberiku penghargaan, dia akan mengusir kekuatan jahat untuknya di paviliun harta karun di lembah guntur pedang tempa. Kekuatan klan jahat ekstrateritorial, tetapi tidak ceroboh. Xiao Yan mengangguk perlahan, lalu langsung mendorong pintu dan berjalan masuk, menghadap rumah lelang, menyiapkan beberapa bahan obat yang diperlukan untuk mengusir kekuatan jahat. Hei, aku tidak menyangka Xiao Yan akan memenangkan kejuaraan tahap pertama. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Di halaman dalam asosiasi alkemis, kedua sosok itu perlahan mengobrol. Orang ini benar-benar sesat. Dia mampu mengalahkan pendeta Douxian bintang 3,5 langkah dengan kekuatannya di panggung tengah Douxian bintang 2. Hua Fei juga berkata tanpa daya. Jelas, Xiao Yan kekuatan dan bakat melebihi orang lain, tanpa diduga, orang ini dapat dianggap sebagai kuda hitam terbesar yang muncul dari rasio benua timur kali ini. Hua Fei, bisakah kamu yakin tentang tahap kedua ini? Pada saat berikutnya, Tan Chen berbicara perlahan, suaranya penuh keseriusan. Tuan,
Meskipun tahap kedua adalah tes jiwa, kekuatan jiwa Xiao Yan terlalu kuat, dan tes tahap pertama sudah cukup untuk membuktikan bahwa Xiao Yan ini bukan lampu hemat bahan bakar, jadi murid hanya bisa menjamin 3 besar, untuk kata-kata pertama. Hua Fei menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata dengan lemah, bahkan jika dia sebangga dia, di depan pria ini Xiao Yan, dia masih akan malu. 3 teratas adalah 3 teratas. Kali ini, rasio Dongzu juga dapat menghilangkan kebanggaan kalian, putra-putra yang bangga ini. Ini juga semacam pelatihan. Ketika rasio Dongzu selesai, keempatnya benua akan rasionya akan menjadi panggung yang lebih baik untukmu. Tan Chen juga tertawa. Di dalam lembah guntur pisau tempa. Gu Master, kejuaraan pertama, seperti yang Anda katakan, dimenangkan oleh Xiao Yan. Di ruang rahasia, Duan Tianfeng berbisik di sebelah Duan Tianhong dan berkata, tampaknya memiliki beberapa hal yang menakutkan pada orang ini. Dan untuk dapat mengalahkan Pastoral Dousian bintang 3,5 langkah tanpa menggunakan api suci, dendam atribut api orang ini mungkin sudah hilang, ditempa oleh api suci, semangat juang yang marah tidak kurang dari pembangkit tenaga listrik tipe api dengan benih surgawi kecil. Jika Anda menggunakan api suci, bahkan jika itu adalah benih surgawi besar seperti saya, itu akan sulit untuk dihadapi. Duan Tianhong tersenyum. Lupakan saja, biarkan dia beristirahat selama beberapa hari, bagikan hadiah tahap pertama, dan mulai tahap kedua kompetisi. Duan Tianhong juga menghilang di sini. Dia tahu bahwa hal berikutnya adalah menghubungi suku jahat untuk dirinya sendiri, jadi dia harus melakukan segala kemungkinan untuk menyegel kekuatan orang ini. Kekuatan Raja Suku Alien terlalu tirani dan dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan pada Xiao Yan dari bekas luka. Pada saat ini, nama terkenal Xiao Yan tersebar di seluruh dunia guntur, dan Xiao Yan juga menjadi orang yang berpengaruh untuk sementara waktu. Hei, kali ini benar-benar salah langkah. Maju secara paksa ke Dousian bintang 3,5 langkah, fondasi tubuhku terguncang, dan bahkan benih surgawi kecil tidak dapat digunakan dalam kompetisi, satu-satunya cara untuk menstabilkan sumbernya. Inilah mengapa aku kalah dari Xiao Yan. Jika aku datang ke sini lagi, dengan restu kekuatan Xiao Tianxit, aku pasti tidak akan kalah darinya lagi. Muge bangun dari koma selama 10 hari, dan juga sangat menyesal, tetapi tidak peduli berapa banyak dia menyesalinya, dia tidak dapat mengubah situasi yang sudah mapan. Saat reputasi Xiao Yan menyebar di dunia guntur, itu juga merupakan bukti bahwa tahap pertama kompetisi akhirnya berakhir. Setelah waktu berlalu, itu adalah 5 hari lagi. Setelah Xiao Yan dan Muge beristirahat, berita tentang hadiah tahap pertama juga diumumkan di dalam Thunder Valley. Kurung siku buka kurung siku tutup. Berita ini tidak diragukan lagi membuat banyak kontestan cemburu. Bagaimanapun, 3 pemain teratas di tahap pertama semuanya bisa memasuki paviliun harta karun di dalam lembah guntur. Dikatakan bahwa paviliun harta karun di lembah guntur pedang tempa adalah tempat di mana harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di seluruh benua timur, menarik banyak orang kuat untuk mendambakannya. Dong dong dong. Xiao Yan, apakah kamu di sana? Ketukan keras di pintu perlahan terdengar, dan kemudian beberapa sosok muncul di luar pintu. Duan Qifei. Xiao Yan turun dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu dengan sedikit depresi, tetapi baru saja membuka pintu, tetapi berseru. Kali ini, aku akan membawamu ke paviliun harta karun. Tuan lembah telah menunggu lama. Pintu didorong terbuka dengan lembut, dan tiba-tiba madrigal kedua, Zhou Mi ketiga dan Duo Qifei berdiri perlahan. Hanya saja bahwa pandangan pastoral pada dirinya sendiri sangat dingin saat ini. Ayo pergi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu melanjutkan tanpa ragu-ragu. Langkah selanjutnya adalah memasuki ruang, semuanya, harap aman. Du Qifei dan yang lainnya datang ke tempat terpencil, dan tepat di atas tangan giok Duo Qifei, gulungan yang agak indah perlahan muncul, dan gulungan di antara mereka, itu penuh dengan kekuatan luar angkasa yang kuat. Gulungan ruang berorientasi. Zhou Mi berpengetahuan luas, jadi tentu saja dia menemukan benda ini di tangan Duo Qifei. Ada juga banyak kategori gulungan ruang, di antaranya, gulungan ruang arah adalah semacam merekam posisi tertentu dan kemudian menggunakan gulungan untuk berkolusi dengan saluran ruang. Crash! Gulungan luar angkasa dengan lembut dikeluarkan, dan tiba-tiba dipelintir di telapak tangan Duan Qifei, dan dalam waktu singkat itu berubah menjadi celah ruang yang menggeliat dan muncul di depan semua orang. Ayo pergi!
Duo Qifei berkata kepada mereka bertiga, lalu menatap mereka sedikit. Ayo pergi. Mereka bertiga bukan penunda, mereka saling memandang dan tiba-tiba melangkah ke dalamnya. Gululu. Setelah beberapa napas, mereka berempat meninggalkan lorong ruang angkasa dan datang ke tempat baru. Ini adalah, tepat ketika mereka datang ke sini, mereka hanya merasa bahwa energi langit dan bumi di sekitarnya lebih dari beberapa kali lebih kaya daripada yang ada di dunia guntur barusan, dan bahkan jejak guntur yang mengejutkan terdengar terus-menerus di langit. Apa yang menarik perhatian adalah batu-batu biru di bawah kaki mereka yang berisi kekuatan guntur yang dahsyat. Batu-batu biru itu membentuk persegi melingkar yang besar, di tengah alun-alun, sebuah bangunan besar yang menjulang ke awan perlahan-lahan muncul. Selamat datang kalian bertiga di lembah guntur pisau tempa kami. Ini adalah paviliun harta karun di dalam lembah guntur pisau tempa, dan ini juga merupakan titik distribusi untuk hadiah ini. Saat berikutnya, di sebelah gedung raksasa, sosok Du Tianhong, seperti raksasa perak, berdiri di depan beberapa orang. Tuan Lembah Penempaan, melihat sosok Wei Ran di depannya, Muge dan Zhou Mi mau tidak mau kaget dan berkata. Tanpa diduga, orang yang membagikan hadiah untuk mereka sebenarnya adalah Master Bengkel yang melihat kepala naga dan tidak melihat ekornya. Ini adalah penguasa sejati seluruh benua timur. Ayah, aku pergi dulu. Setelah berhasil membawa Xiao Yan dan mereka bertiga, Du Qifei juga sangat bijaksana dan tidak berhenti di situ, membuat wajah Du Fu, dan bersiap untuk pergi. Ayo pergi bersama, paviliun harta karun ini adalah milikmu sendiri. Selain itu, kamu juga membutuhkan sesuatu yang cocok untukmu, jadi mari kita manfaatkan waktu ini untuk masuk bersama. Master Lembah tersenyum perlahan, penuh kasih sayang. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan dan ketiganya mendengar kata-kata itu. Saya tidak bisa tidak mendapatkan garis hitam. Sabu. Dengan lambaian tangannya, 3 cincin indah muncul di tangan Du Guanhong, dan terbang menuju Xiao Yan dan mereka bertiga. Ini adalah hadiah kalian masing-masing. Tepat saat Najie dituangkan ke tangan ketiganya, Du Tianhong segera berkata. Gulir Dewa Guntur. Hati Xiao Yan bergetar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian kekuatan jiwanya perlahan-lahan menyerbu ke dalam Najie, dan menemukan bahwa di Najie saat ini, dalam ruang sekitar beberapa ratus meter persegi, guntur perak yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul, dan di tengah guntur, gulungan perak yang agak kecil perlahan muncul, dan di atas gulungan itu berisi aura tirani yang menghancurkan dunia. Thor Scroll berbeda dari yang lain. Itu harus ditempatkan dengan sesuatu yang khusus diatur oleh pisau tempa kami Thunder Valley. Itu tidak boleh dihancurkan sesuka hati, jika tidak, Thor Scroll juga akan langsung rusak. Gunakan Thor Scroll, kamu hanya perlu memasukkan jiwamu. Saat kekuatan atau ki pertempuran memasuki Najie, kekuatan penuh dari Thor Scroll akan meledak dalam sekejap. Duan Tianhong menjelaskan kepada Xiao Yan. Ini benar-benar Thor Scroll. Xiao Yan takut Duo Tianhong akan menipu dirinya sendiri dengan produk palsu, jadi dia buru-buru memeriksanya, dan setelah memastikan itu benar, senyum muncul di sudut mulutnya. Dengan benda ini, saya pasti akan memiliki pesona penyelamat hidup di tubuh saya. Saya juga akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri ketika saya bertemu dengan seorang pejuang abadi bintang 4 di masa depan. Meskipun ini mirip dengan satu kali dia gulir, itu sudah cukup. Apakah ada pertanyaan? Duan Tianhong bertanya setelah menyaksikan ketiganya memeriksa cincin itu di dalam dan di luar. Terima kasih, Tuan Gu. Mereka bertiga menjawab sambil tersenyum. Karena hadiah untuk tahap murid telah didistribusikan, ada satu hal lagi. Awalnya, hadiah untuk tahap pertama tidak masuk ke paviliun harta karun, tetapi tampaknya kalian bertiga adalah orang-orang berbakat dari Dongsu. Demi kompetisi 4 benua, kali ini saya akan membiarkan Anda memasukinya. Petik 2. Paviliun harta karun memiliki semua gulungan seni bela diri dan keterampilan bertarung. Anda dapat melihat harta apa yang bisa Anda dapatkan dari paviliun harta karun ciptaan dibuat. Jangan ingat, di paviliun harta karun, semakin berharga harta itu, semakin tirani segelnya. Jika kamu tidak bisa memecahkan segelnya, kamu tidak boleh mengambilnya dengan paksa, kata Duan Tianhong. Oke, Xiao Yan mengangguk berturut-turut. Xiao Yan mungkin tidak tahu seluruh paviliun harta karun ini, tetapi mata Muge dan Zhou Mi terbuka lebar saat ini. Hanya mereka yang tahu nilai paviliun harta karun ini. Hal-hal
Maka kultivasi secara alami berjalan 1000 mil dalam sehari. Di paviliun harta karun ini, sepertinya ada yang memanggilku. Pada saat ini, tujuan indah Duki Fei adalah untuk menatap gedung yang menjulang tinggi ini dan jatuh ke dalam perenungan. Tetapi di antara alis, ada jejak rune misterius yang cukup tidak jelas, menjulang, dan garis-garis ini persis sama dengan garis reinkarnasi di dahi Xiao Yi. Sekarang kamu sudah siap, ayo masuk. Ingat, kamu hanya punya 1 bulan. Jika kamu tidak meninggalkan paviliun harta karun selama sebulan, kamu akan dikirim secara paksa olehnya. Suara Duan Tianhong terdengar, seperti bel Hong berdering perlahan. Saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkan sesuatu yang berguna untuk saya di paviliun harta karun ini. Xiao Yan juga menantikannya, tetapi dia tidak melihat adanya perubahan di Duki Fei. Gadis ini sepertinya beresonansi dengan sesuatu di paviliun harta karun. Pemakan jiwa juga berbicara pada dirinya sendiri saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.